screen. Kelihatan teman-teman yang saya share an introduction? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke, sebelum memulai perkuliahan ya, saya pengen mengenalkan diri. Saya tuh mungkin sebagian belum mengenal saya. Oke, ini Oke, ini nama lengkap saya Agus Siswoyo. Saya lahir di Gunung Kidul 9 Maret 85. Tapi tempat tinggal saya di Piungan ya sekarang. Jadi orang tua masih di Gunung Kidul, Piungan Bantul. Saya tinggal di situ. Kemudian pendidikan terakhir saya S2 Teknik Elektroterapan dari Politeknik Elektronik Surabaya. Saya di D3-nya, saya dulu D3 Mekatronika di Sanata Dharma juga tahun 2005 sampai 2008. Kemudian saya bekerja dulu di Kalbe Pharma. Kemudian 1 tahun setelahnya saya kuliah S1 sambil bekerja di CV Tatonas. Kemudian saya ditawari untuk menjadi dosen di PMSD. Kemudian tahun 2013 saya lanjut S2 dulu. Saya diberikan tugas untuk belajar di Surabaya. Kemudian baru jadi dosen tetap saya tahun 2017. Kemudian nomor HP saya nanti jika ada keluhan atau yang perlu di sharing nanti bisa menghubungi lewat nomor HP saya dan email ya. Ini email saya masih menggunakan PMSD. Sebenarnya sudah ada yang USD tapi jarang saya buka, yang ini pakai yang PMSD dulu. Hobi saya traveling, jadi kalau mau diajak jalan-jalan juga saya masih suka ya, senang. Pengalaman kerja saya pernah di Dharma Polymetal di Balaraja Tangerang. Kemudian di PT Kalbe Pharma Cikarang saya 6 bulan di sana. Jadi kontraknya 1 tahun tapi saya keluar dari sana sebagai production engineer di sana. Lulus D3 saya kerja di Kalbe Pharma. Kemudian saya pindah ke Jogja untuk bekerja di CV Tatonas. CV Tatonas itu ya bukan membuat tato ya, tapi perusahaan swasta yang membantu dalam pembuatan alat-alat alat ukur untuk departemen pekerjaan umum. Ini saya bekerja sekitar 3 tahun, kemudian baru menjadi dosen politeknik sampai sekarang. Itu ada pertanyaan tentang CV saya? Belum ada Pak. Belum ada ya. Oke. Ini nanti bisa dicatat kalau kalian butuh kalau materi yang saya berikan belum jelas nanti bisa langsung chat atau kirim email. Kemudian saya di semester ini saya ditugaskan untuk mengajar komputer dasar. Biasanya di semester genap saya mengajar elektronika, sekarang gantian saya mengajar komputer dasar. Dari angkatan 2005 saya juga pernah mendapatkan mata kuliah pertama komputer dasar. Ya tidak jauh beda tapi sudah
terupdate ya. Jadi nanti yang ditekankan pada komputer dasar ini berupa pemrograman. Jadi mahasiswa mekatronika wajib menguasai beberapa bahasa program. Ini yang sebagai untuk awalan lah, sebelum masuk ke algoritma pemrograman. Oke, kemudian pokok bahasan. Pokok bahasan nanti ada sekitar 11. Pertama kita perkembangan komputer. Untuk hari pertama kita akan belajar perkembangan komputer, kemudian selanjutnya kedua komputer dan prosesor plus IC, kemudian microcontroller. Ini yang membedakan apa nanti kita bahas di pertemuan kedua. Kemudian di pokok bahasan ketiga ini mengenal hardware, beberapa part-part yang tergabung dalam sebuah komputer. Kemudian pokok bahasan keempat itu media penyimpanan. Pokok bahasan kelima itu mengenal struktur dan penyajian data dalam komputer. Kemudian pokok bahasan keenam pengolahan data dengan komputer. Pokok bahasan ketujuh komunikasi data dan jaringan. Ini komunikasi antara komputer satu dengan beberapa hardware atau komputer lain. Kemudian pokok bahasan ke-8 kita belajar sistem informasi. Berikut aplikasinya apa saja yang paling sering digunakan. Ini kita menggunakan Visual Basic, kemudian Office ya, berupa nanti Excel juga. Kemudian di pokok bahasan ke-9 nanti instalasi komputer. Kita belajar, kalau di praktikum nanti kalian wajib bisa ya untuk menginstal sebuah komputer itu bisa diberi operation system Windows ataupun Linux, kemudian merakit sebuah komputer. Kemudian pokok bahasan 10 perangkat lunak, ini bagaimana instalasi komputernya seperti apa. Pokok bahasan 11 ini pemrograman bahasa C, bahasa basic, kemudian bahasa assembly. Ini yang lebih dalam ya, kita nanti sampai pertemuan ke-16 kita akan lebih dalam menguasai bahasa C, bahasa basic, dan bahasa assembly. Oke, jadi saya mengambil referensi dari beberapa sumber buku maupun jurnal ya. Saya mengambil dari luar. Di sini contohnya Introduction Information Technology, ini buku yang tentang informatika, tentang komputer ya. Beberapa buku. Kemudian untuk penilaian saya menggunakan sistem seperti ini. UTS nanti 30%, UAS nanti 30%, tugas dan kuis 30%, dan kehadiran 10%. Kehadiran di sini ini nanti seumpama kalian 3 kali tidak datang, tidak absen ataupun tidak ada keterangan, ini kalian sudah kehilangan 10%. Jadi kehadiran ini sangat menentukan ya lumayan lah 10%. Kemudian tugas dan kuis, saya tidak terlalu banyak nanti memberikan tugas ataupun kuis, paling cuma 4 atau 3 ya untuk penilaian. Ada pertanyaan tentang penilaian, teman-teman? Belum Pak, belum ada. Tidak, Pak. Oke ya, pastikan nanti kalian selalu hadir. Siapa? Oke, kemudian
sebelum masuk ke materi utama, saya pengen memberikan motivasi ya. Jadi yang sebelum mata kuliah ini dimulai, paling nggak kalian tujuan untuk mempelajari beberapa mata kuliah itu supaya ini berhubungan dengan tujuan kalian, makanya lulus nanti kalian bisa menguasai beberapa kemampuan. Jadi yang perlu disiapkan dalam proses pembelajaran semester genap ini, pertama ini dari beberapa singkatan ya, singkatannya MURDER ini dari Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review. Mood ini apa? Jadi sebelum mulai belajar itu biasakan cari suasana hati yang positif, yang nyaman. Jadi mamanya cari tempat yang tenang, yang membuat kalian bisa konsentrasinya lebih baik, atau di kamar kalian ya, pastinya di kamar kos ataupun rumah. Kalau di kafe mungkin terganggu ya, biasanya anak-anak zaman sekarang kuliah di kafe, tapi menurut saya ya kurang bisa fokus, malah melihat kondisi sekitar ya, nggak bisa konsentrasi. Nah, ini untuk menciptakan suasana hati yang nyaman, pastikan kalian berada di tempat yang tepat. Oke, kemudian understand, ini materi yang kalian dapatkan ini kalian harus pahami. Ya mungkin tidak semua yang saya berikan kalian semua harus pahami, tapi ada beberapa poin yang paling penting ya ditandai. Contohnya di sini tandai informasi bahan pelajaran yang tidak kamu mengerti dalam satu unit. Umpamanya perkembangan komputer, kamu tandai ini di tahun ini saya tidak mengerti kenapa kok menggunakan transistor gitu. Kemudian fokuskan pada unit tersebut atau melakukan beberapa kelompok latihan, jadi diskusi sama teman untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Kemudian setelah understand, ini recall atau ulangi. Setelah belajar, setelah saya berikan beberapa materi ini, kalian baca lagi di rumah. Kalian pahami. Setelah belajar satu unit, berhentilah dan ulang bahan dari unit tersebut dengan kata-kata yang kamu buat sendiri. Jadi kamu bahasakan dengan bahasamu sendiri ya, materi yang saya berikan. Contohnya untuk mereview, kalian butuh buku, kalian tulis ulang materi apa yang poin-poinnya saja yang penting. Ini sangat penting ya untuk mendapatkan kalian benar-benar paham tentang materi yang saya berikan. Kalian harus menulis ulang. Jadi dulu saya dari waktu kecil sampai sekarang itu kalau pengen mempelajari sesuatu, saya tulis ulang dengan bahasa saya sendiri ya. Mungkin tidak, contoh aja kalau sekarang kalian belajar dari YouTube cara menginstal komputer, contoh seperti itu. Kemudian kalian tulis ulang langkah pertama seperti apa, langkah kedua seperti apa, langkah ketiga, dan selanjutnya itu akan lebih ingat ya, di dalam pikiran kita itu akan selalu ingat cara menginstal itu gimana. Ini untuk mengulangi beberapa materi. Kemudian telaah atau digest ini, kembalilah pada unit yang tidak kamu mengerti dan pelajari kembali keterangan yang ada, diskusikan dengan teman atau guru atau dosen. Jadi gini, jadi materi yang belum kalian pahami, kalian baca berulang-ulang. Biasanya saya seperti itu. Kalau ada soal ataupun bahan yang tidak saya mengerti, saya harus baca berulang-ulang itu supaya kita menemukan jalan yang kita paham. Jadi
dibaca berulang-ulang, kemudian kalau mentok seumpamanya kita sudah baca 10 kali 20 kali nggak dong kita baru diskusi sama teman ataupun dosen di sini. Ini ditelaah satu-satu. Mungkin kalau orang teknik biasanya ya ini harus membaca. Saya sendiri juga mengalami seperti itu, tapi demi apa ya, demi tujuan yang kita capai, kita harus dipaksa untuk belajar membaca satu persatu. Seumpama kalian terhalang dengan bahasa Inggris ya, biasanya seperti itu. Kalau orang teknik, kalian translate satu persatu, satu kalimat. Seumpama saya pengen gini, kalau saya pengen pemrograman, saya menghidupkan lampu LED menggunakan Arduino. Saya baca, padahal petunjuknya menggunakan bahasa Inggris, saya translate, saya pahami satu kalimat. Ini yang harus dibiasakan, jangan terhalang bahasa asing. Jadi kadang orang kalau sudah bahasanya bahasa Inggris itu sudah males atau berhenti. Jangan seperti itu. Selanjutnya expand, kembangkan. Ini dari pertanyaan atau kritik aplikasi dari materi. Jadi penerapan materi yang kita sudah dapatkan, kita kembangkan. Umpamanya saya pemrograman lampu LED ini saya gunakan untuk apa? Umpamanya menghidupkan lampu pada teras rumah, nah, itu untuk pengembangan. Kemudian lampu ini bisa saya gunakan untuk menghidupkan lampu Natal, pohon Natal, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kita kembangkan terus materi apa yang kita dapatkan. Ini tentang kreativitas biasanya, berhubungan dengan keterampilan, imajinasi. Ini sangat penting sekali. Jadi tidak monoton. Umpamanya dikasih tugas, ini kamu sekarang menghidupkan lampu LED, padahal kamu masih sudah bisa untuk menghidupkan beberapa lampu LED, jumlahnya 50, jadi bisa dikombinasi. Nah, ini untuk pengembangan ya, ini yang sangat penting sekali dengan imajinasi dan kreativitas. Oke, kemudian review. Ini pelajari kembali materi pelajaran Anda. Ini sangat penting sekali ya. Mereview beberapa mata kuliah. Kadang orang teknik itu karena logikanya kuat, itu kadang sudah diberikan itu nyepelekan. Oh, ini sudah saya pahami kemarin. Nah, ini kadang salah. Kalian harus baca lagi, manfaatkanlah waktu kalian ini. Nah, setelah habis kuliah paling enggak sore atau malam kalian baca kembali materi yang diberikan oleh dosen. Oke, di sini masuk ke materi utama. Jadi perkembangan komputer di dunia ini ada 5 generasi. Jadi generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Perkembangan komputer. Jadi apa yang kalian bayangkan komputernya kalau sekarang sih sudah jadi yang ada di hadapan kalian ya, menggunakan laptop, menggunakan smartphone. Ini sudah hampir generasi ketiga atau keempat ya, bisa. Kemudian generasi pertama ini tahun 1940, di sekitar masa penjajahan Jepang ya, sebelum kita merdeka. Ini dimulai dengan generasi pertama, ini sampai 1956. Jadi menggunakan vakum tabung.
komputer pertama ini dalamnya sudah ada sirkuitnya ya, rangkaian. Jadi vakum tabungnya itu digunakan untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Jadi penyimpanan memori itu menggunakan vakum tabung di sini. Kemudian vakum tabung ini untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Jadi kalau kalian pernah sebelum transistor ditemukan, jadi itu ada suatu tabung kaca. Nah, ini yang generasi pertama. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan. Ini sangat mahal ya biayanya. Bisa satu tabung itu bisa sekitar 20 juta. Kalau tabungnya banyak nih ya, tinggal menghitung saja berapa biaya yang digunakan. Kemudian contohnya komputer generasi pertama itu tipe UNIVAC dan ENIAC. Ini yang digunakan di Amerika Serikat ya. Kemudian ini ditemukan oleh De Forest, muncul pada tahun 1940. Ukurannya sangat besar dan konsumsi daya listriknya ini sangat besar. Oke, kita lihat tabungnya seperti apa. Nah, ini vakum tabungnya seperti ini. Ini digunakan dalam penguat sinyal juga. Contohnya kalau di pemancar radio, kalau kalian di Sanata Dharma di sini punya suatu stasiun radio Mazda. Di situ masih menggunakan pemancarnya, tuh masih menggunakan tabung. Nah, satu tabung ini harganya sekitar 15 juta. Ini untuk komputer jenis versi generasi pertama. Jadi masih menggunakan tabung. Oke, kemudian ini di Amerika komputer pertama. Jadi satu almari ini besar ya, orangnya kecil. Di sini ada seperti almari, ini satu komputer. Ini tahun 1940. Ini saya foto langsung. Saya kemarin sempat jalan-jalan ke Amerika juga. Saya foto langsung di Harvard. Ini komputer pertama yang digunakan, namanya Mark 1 ya. Jadi first programmable komputer di Amerika. Di sini dimuseumkan di kampus Harvard. Nah, di dalam komputer tabung ini, jadi satu almari ini ada banyak sekali tipe tabung vakum yang digunakan dan bagian ya untuk penyimpanan memori. Contohnya seperti ini. Jadi banyak sekali tabung yang digunakan. Nah, ini dayanya listrik pun sangat besar untuk konsumsi listriknya. Kemudian generasi kedua ini menggunakan transistor. Jadi transistor digunakan dalam hitungan detik, atau kalau transistor kan sebagai saklar, fungsinya sebagai saklar elektronik. Jika dikasih tegangan maka dia akan menyambung atau menghubungkan kolektor dan emitor. Ini pertama ditemukan oleh William Shockley pada tahun 1959. Kemudian transistor ini jauh lebih unggul dari vakum tabung dibandingkan dengan vakum tabung tadi ya. Kemudian ukurannya sangat kecil, ini membantu komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih murah. Transistor bentuknya seperti ini, kaki-kakinya ada 3, emitor, basis, dan kolektor. Ini yang perkembangan
generasi kedua menggunakan transistor dengan bentuk minimalis. Komputer ini menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini bahasa pemrograman mulai diperkenalkan ya, seperti contohnya COBOL. Jadi ada jenis bahasa, jadi kalau kalian memprogram itu ada banyak bahasanya. Bahasa pertama kali digunakan menggunakan COBOL dan Fortran, ini jenis bahasanya. Kemudian teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Jadi komputer pertama yang diterapkan pada menggunakan transistor ini menggunakan IBM. Jadi sudah mereknya sudah IBM 7000, kemudian ada juga merek lain NCR 304, ada IBM 650, Atlas dan Mark 3 di sini. Kalau yang Mark 1 tadi masih menggunakan vakum tabung, tapi kalau sudah generasi kedua menggunakan Mark 3 ya, yang dibuat di Amerika itu. Kemudian contoh dari generasi kedua komputer, ini beberapa contoh ya, tadi IBM 7000, IBM 650, Atlas dan Mark 3. Oke, kemudian generasi ketiga ini tahun 1964 sampai 1971. Ini menggunakan sirkuit terintegrasi, digunakan di urutan ketiga ya, di generasi ketiga komputer generasi. Ini ditemukan oleh Jack Kilby dan Robert Noyce. Ini muncul pada tahun 1964, berukuran sangat kecil, biaya produksinya sangat murah. Jadi sirkuit terintegrasi itu IC ya. Di dalam IC itu sudah ada beberapa gabungan antara resistor, transistor, itu sudah tergabung dalam sirkuit terintegrasi. Contohnya seperti ini ya. Jadi di dalam IC integrated circuit ini ada beberapa gabungan komponen, ada untuk op-amp, ada transistor, ada resistor, ada kapasitor. Ini sudah menyatu dalam sebuah integrated circuit. Yang pasti untuk tipe generasi ketiga ini sudah berukuran sangat kecil dan biaya produksinya sangat murah ya. Jadi bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan dalam chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Kemudian teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer selama periode ini. Jadi sudah dibuatkan mouse dan keyboard, ini sudah mulai diperkenalkan pada generasi ketiga ini. Kemudian sistem operasi ini pertama pada generasi ketiga ini PDP 8, PDP 11, ICL 2900. Ini sistem operasi ya, belum Windows ya. Sistem operasi itu Windows, Linux gitu seperti itu, tapi pada tahun generasi ketiga ini menggunakan tipe PDP 8, PDP 11, ICL 2900, IBM 360, IBM 370 dan kontrol dari komputer generasi ketiga di sini. Oke, generasi ketiga sudah berupa IC, kemudian masuk ke generasi 4. Ini tahun 1971 sampai sekarang ya. Mikroprosesor. Jadi tadi kan generasi ketiga itu berupa IC integrated circuit, tapi generasi keempat itu sudah mikroprosesor. Ini membawa komputer ke generasi 4, muncul pada tahun 1971. Ditemukan oleh Ted Hoff. Konsumsi daya sangat sedikit di sini. Ribuan sirkuit terintegrasi dibangun untuk membentuk satu chip. Jadi kalau tadi IC di dalamnya sudah terdapat transistor, resistor, kapasitor. Tapi kalau yang untuk generasi keempat ini mikroprosesor, di dalamnya sudah tergabung dalam beberapa IC. Yang membedakan itu
Kemudian prosesor pertama, jadi mikroprosesor atau prosesor ini, yang pertama itu Intel ya. Di tipenya menggunakan chip 404. Ini menjadi otak utama dari sebuah komputer. Kemudian saat periode inilah istilah personal komputer atau PC ya. Awal kata PC itu ya personal komputer itu pada tahun ini 1971 dan mulai digunakan dengan teknologi yang lebih maju. Kemudian generasi keempat ini menjadi tonggak awal pembangunan internet. Tipe komputernya ini ada IBM 4341, DEC10, Star 1000, PUP 11, Apple II. Ini contoh generasi keempat. Sampai sekarang ya, di sini sudah banyak sekali untuk tipe-tipe jenis generasi keempat di sini. Oke, bentuknya seperti ini ya. Kalau kalian pernah membongkar komputer desktop ataupun laptop, di sini terdapat mikroprosesor dan kakinya di sini banyak sekali. Ini bisa dicopot sebelum bergabung dengan hardware yang lain. Oke. Mikroprosesor di generasi 4, kemudian di generasi kelima ini komputer generasi kelima ini didasarkan pada kecerdasan buatan. Ini yang masih dalam proses perkembangan. Jadi perbedaannya menggunakan kecerdasan buatan. Umpamanya saya komputernya tuh bisa berupa robot ya, yang sudah dalam bentuk robot. Jika ditanya apa, dia menjawab apa, dia seperti manusia. Jadi sudah ada respon. Umpamanya kita beri input atau masukan, itu sudah bisa merespon dan jawabannya pun sudah sesuai yang diprogram. Masih dalam perkembangan. Kemudian penggunaan pemrosesan paralel, maksudnya itu jadi satu prosesor atau beberapa prosesor ini, satu prosesor itu bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Jadi tidak cuma sekuensial, cuma satu proses saja, tapi bisa banyak sekali proses. Dan superkonduktor membantu membuat kecerdasan buatan menjadi kenyataan. Jadi komputer generasi ini dibangun, generasi kelima ini dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Dan contoh teknologi yang sudah sering digunakan, teknologi pengenal suara. Jadi setiap sidik jari pun juga bisa ya, sidik jari juga bisa membedakan pengenalan suara. Kemudian penggunaan pemrosesan paralel, superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Dan tujuan dari komputasi generasi terbaru ini untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Jadi sudah ada responnya. Oke, sebelum masuk ke perkembangan bahasa komputer, ada pertanyaan nggak tentang generasi 1 sampai generasi 5? Teman-teman, jangan tidur ya. Enggak, Pak. Enggak. Enggak, Pak. Dengerin apa? Tidak, Pak. Oke. Apa sudah Nyimak, Pak. Apa sudah pernah didapatkan di waktu sekolah SMA perkembangan komputer ini? Belum, Pak. Belum dapat ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, kita lanjutkan perkembangan komputer. Tadi kan kita belajar generasi komputer 1 sampai 5 itu berdasarkan hardware-nya ya. Kalau sekarang berdasarkan software-nya. Jadi perkembangan bahasanya,
Bahasa apa yang bisa dipahami oleh suatu mesin. Di sini bahasa komputer ini adalah bahasa yang digunakan pengguna untuk memerintahkan komputer ya, untuk mengerjakan algoritma yang telah ditulis pengguna untuk mendapatkan output atau keluaran. Di sini ada dua jenis bahasa komputer, yaitu bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah. Nanti kalian sebelum masuk pemrograman harus tahu sejarah perkembangan bahasa ini. Oke, bahasa tingkat rendah dulu. Jadi bahasa pemrograman ini menyediakan beberapa perintah ya. Jadi atau tidak ada abstraksi dari set instruksi komputer arsitektur di sini. Sebuah bahasa yang lebih rendah digunakan dalam dua generasi komputer. Jadi bahasa tingkat rendah ini dibagi menjadi dua ya. Ada generasi pertama dan generasi kedua. Contohnya yang generasi pertama ini mewakili bahasa komputer paling awal atau primitif ya. Terdiri dari 1 dan 0. Ini bahasa mesin. Kemudian bahasa sebenarnya dari komputer dapat dimengerti. Ini bahasa mesin, jadi bisa beda ya. Umpamanya kita kan sudah menggunakan bahasa tingkat tinggi kalau manusia antar manusia, tapi kalau mesin ini harus diajari. Paling awal ya cuma kondisi 1 dan 0. Kemudian generasi kedua ini sudah meningkat lagi. Ini mewakili langkah maju dari generasi pertama, menggunakan simbol nama, bukan hanya angka 1 dan 0, tapi sudah ada gabungan simbol nama. Bahasa generasi kedua adalah dikenal sebagai bahasa assembly. Ini kode tertulis dalam sebuah assembly, bahasa berubah menjadi bahasa mesin. Jadi kalau kalian dari SMK Teknik Mesin atau Mekatronika atau Elektro, mungkin kalian sudah diajari cara memprogram bahasa assembly pada mesin CNC. Ini masih menggunakan bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah menggunakan bahasa assembly. Dan ini tidak semua ya. Jadi kalau kalian nanti pemrograman, tidak semua orang itu bisa memahami menggunakan kode-kode yang tertulis dalam perintah assembly. Contohnya move. Tapi ini akan bahasa assembly ini nanti akan kita pelajari lagi pada mata kuliah manufaktur ya, pada mesin CNC, kemudian dalam robotika itu di semester kelima. Semester kelima kalian akan mempelajari bahasa assembly. Kita menggunakan robot dari Mitsubishi. Ini pemrograman yang menggunakan assembly. Oke, kemudian ini untuk generasi kedua, bahasa tingkat rendah. Kemudian di sini ada karakteristik bahasa tingkat rendah. Karakteristiknya seperti apa? Di sini manajemen memorinya langsung, jadi langsung diakses. Ini ada akses register, umpamanya gini. Jadi ada memori A dan memori B. Jadi umpamanya saya mau pindahkan, itu pakai move A, kemudian perintah jam, pindahkan ke jam ke B. Ini jadi perintah kode-kode yang dapat langsung dipahami oleh bahasa mesin. Kemudian sedikit ini to ya, ini perintah to atau not, ada abstraksi dari perangkat keras. Kemudian mengakses register, ini langsung ke alamat yang dituju.
Kemudian pernyataan biasanya memiliki korespondensi yang jelas dengan siklus jam atau sekuensial ya. Performa luar biasa di sini, tapi ada kelebihan dan kekurangan juga ya untuk karakteristik bahasa tingkat rendah ini. Jadi keuntungan dan kekurangan karakteristik keuntungan dan kekurangan bahasa tingkat rendah. Jadi keuntungan di sini kecepatan komputasi sangat cepat. Jadi mesin langsung bisa memahami. Mesin langsung dapat membaca program yang diberikan oleh pengguna. Kemudian dapat dipahami langsung oleh komputer. Kekurangan di sini juga memiliki kekurangan bahasa tingkat rendah itu. Pengembangan program dalam bahasa mesin sangat memakan waktu. Jadi kalau kalian menulis program bahasa assembly ini sangat banyak sekali, umpamanya untuk menghidupkan lampu LED saja ya, atau menghidupkan LCD. Ini bisa perintahnya itu sampai 50 baris. Tapi kalau bahasa tingkat tinggi ini cukup satu baris ya, umpamanya serial print itu sudah tampil pada LCD. Tapi kalau bahasa tingkat rendah ini bisa 50 baris. Kemudian kekurangan bahasa tingkat rendah ini, pengembangan program dalam bahasa mesin sangat memakan waktu. Oke ya, pembacaannya ini karena harus program ini harus dicek satu-satu. Kemudian untuk pengkoreksi kesalahan program adalah proses yang sangat susah karena harus mengecek satu perintah. Saking banyaknya program, umpamanya saya salah untuk menuliskan perintah move ke register berapa, ini proses pengecekannya, koreksinya itu sangat memakan waktu, akan lama untuk mengkoreksi program ya. Ini kekurangan dari bahasa tingkat rendah. Selanjutnya bahasa tingkat tinggi. Di sini bahasa pemrograman tingkat tinggi memungkinkan spesifikasi dari solusi masalah dalam istilah yang lebih dekat ya dengan yang digunakan oleh manusia. Jadi bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari. Jadi umpamanya saya menggunakan if then, jika tombol ini ditekan maka lampu akan menyala. Itu kan if kan jika itu kan menggunakan bahasa sehari-hari ya, jadi mudah dipahami, mudah diingat. Kemudian bahasa-bahasa tingkat tinggi ini dirancang untuk membuat pemrograman jauh lebih mudah, lebih sedikit kesalahan, dan untuk menghapus program lebih mudah karena harus mengetahui detailnya struktur internal komputer. Bahasa ini digunakan pada generasi ketiga ya, jadi yang hardware tadi ini sudah masuk ke bahasa tingkat tinggi untuk generasi ketiga. Kemudian bahasa generasi ketiga atau bahasa tingkat tinggi ini menggunakan kata-kata atau perintah, bukan hanya simbol tapi sudah gabungan ya, bukan hanya simbol, bahasa, dan angka. Ini gabungan antara simbol, kata-kata, dan angka. Oleh karena itu bahasa-bahasa ini memiliki sintaks jauh lebih mudah dipahami ya. Generasi ketiga bahasa yang dikenal sebagai bahasa tingkat tinggi. Ini contohnya bahasa C, C++, Java, dan JavaScript. Bahasa basic itu juga menggunakan bahasa tingkat tinggi ya. Jadi nanti kalian
yang didapatkan pada jurusan mekatronika ini, kalian bisa mempelajari 3 bahasa ya. Bahasa assembly, kemudian bahasa basic, nanti di praktikum komputer dasar diajari visual basic, kemudian di praktikum microcontroller kita akan mempelajari bahasa C menggunakan hardware Arduino. Jadi minimal 3 bahasa yang kita gunakan. Oke, tipenya di sini ada 4 tipe ya. Untuk bahasa tingkat tinggi C++, sama C itu sama ya. Kemudian Visual Basic, Java, JavaScript. Ini kalau Java dia lebih beda tapi perintahnya hampir sama, menggunakan if then itu, tapi mungkin simbolnya yang berbeda. Oke, untuk C++ atau bahasa C ini diketik secara statis, ini bentuknya bebas, kemudian multi paradigma, komplit. Bahasa pemrograman ini umum, untuk keperluan umum, itu dianggap sebagai bahasa tingkat menengah karena terdiri dari kombinasi fitur bahasa tingkat tinggi dan tingkat rendah. Jadi gabungan antara kata-kata, angka, dan simbol-simbol. Kemudian fitur bahasanya di sini operator dan operator overloading. Kemudian template-nya ada objek, kemudian ada polymorphism. Ini untuk fitur-fitur bahasa ya. Nanti lebih jelasnya nanti saya akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Tapi untuk awalnya kita di permukaan saja dulu. Kemudian untuk Visual Basic, di sini kita nanti praktikumnya menggunakan Visual Basic ya, atau Visual Studio. Kita menggunakan software Visual Studio nanti. Visual Basic di sini generasi ketiga bahasa pemrograman dan pengembangan terintegrasi environment dari Microsoft untuk pemrograman COM-nya ya, untuk mengetahui komunikasinya atau hardware-nya yang untuk berkomunikasi. Dan Visual Basic relatif mudah dipelajari dan digunakan. Ini sangat gampang ya menurut saya. Nanti teman-teman bisa mulai untuk belajar secara mandiri atau di pertemuan di praktikumnya Visual Basic nanti akan diajari. Kemudian karakteristiknya di sini Visual Basic itu mudah diterjemahkan, konstruksinya dinamis. Ini kelas terbuka, jadi seperti ada bagian-bagian ya, umpamanya pemrograman itu dibagi beberapa perintah, umpamanya Visual Basic satu bagian program untuk menggerakkan motor, satu bagian program untuk menghidupkan lampu, satu bagian program untuk mematikan lampu. Jadi mudah dipahami. Kemudian performa di sini performa buruk ya, maksudnya itu program itu sebelum masuk ke bahasa mesin itu ada proses untuk atau dikonversi dulu menjadi hexa ya, hexa baru dikirim ke mesin. Jadi ada pengkonversian dulu ya. Proses pengkonversian ini yang lama. Jadi menggunakan performanya sangat lama untuk mengcompile-nya. Kemudian kodenya sangat ringkas. Kalau kode ini secara struktur bahasanya ini sangat ringkas. Ada sintaks yang fleksibel atau bagus ya di sini untuk DSL internal untuk pemrograman standar. Oke, seperti ini untuk perkembangan bahasa. Jadi saya simpulkan di
perkembangan untuk bahasa komputer ini ada bahasa tingkat rendah menggunakan digital 0 dan 1, dan generasi kedua menggunakan assembly seperti CNC ataupun robot itu masih menggunakan assembly. Kemudian bahasa tingkat tinggi sudah menggunakan C++, basic, bahasa C, Java. Ini sudah tingkat tinggi karena dengan kata-kata yang keseharian kita sudah gunakan itu digunakan untuk menulis program. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Belum, Mbak. Belum, Mbak. Ya, untuk pertemuan hari Belum, ini, Pak. pertemuan hari ini materinya sampai ini dulu. Takutnya nanti kalau saya berikan banyak malah tidak masuk. Ini untuk awalan saja supaya kita lebih mengenal komputer, sejarahnya seperti apa, penggunaan bahasanya seperti apa. Ini kita wajib tahu. Ini yang sebelum masuk ke materi-materi yang lebih berat ya. Ya, Oke. Pak. Sebelumnya saya pengen absen dulu di sini. Saya pengen absen. Di sini ada 32 orang. Saya screenshot aja ya. Jadi dari Google ini apa? Dari Google Meet saya akan absen di chatnya di sini. Jadi bentar saya absen dulu. Ini karena sebagian mahasiswa juga belum bisa mengakses SIA ya. Sebentar saya screenshot dulu. Saya absen supaya tahu yang datang siapa. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya ya. Iya, Pak. Ya, Pak. ya. Itu kalau materinya itu yang tadi itu dikirim di grup lagi bisa nggak, Pak? Ya, nanti saya kirim di grup WA dan itu belajar.usd itu ya. Saya Oh ya. membuat topik, kemudian saya share di situ. Nanti ada beberapa video yang saya berikan supaya kalian lebih paham lagi tentang sejarah komputer. Sebenarnya saya mau putar tapi nanti kelamaan ya. Saya share saja videonya, alamat videonya, kalian bisa lihat sendiri untuk videonya. Siap, Pak. Makasih ya, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ini sudah saya absen lewat Google Meet. Kemudian nanti kalau yang belum bisa mengakses ke SIA, kalian bisa tanyakan ke BPP ya. Kalau Ya, Pak. kesusahan dalam absen, nanti ada petunjuknya di situ untuk mengakses SIA. Oke, ada selesai. Sudah semua. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Terlalu cepat ya mungkin ya saya untuk menjelaskan atau gimana? Tidak, Pak. Ya, nggak terlalu cepat lah, Pak. Oke, sebelum diakhiri saya pengen melihat wajah kalian ya. Kalian hidupkan kameranya, kemudian saya screenshot.
Oke, hidupkan kameranya. Oh, Hidupkan kameranya. Nah, Mas Kristo ganteng sekali. Kristo. ayo semua setiap dihidupkan setiap kameranya. sudah Pak. Yang lain ini belum. Udah. Saya hitung 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah saya screenshot. Pak D belum. Saya cek lagi. Oke, teman-teman ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Dengan Pak. Belum ada ya? Coba. Oke ya, tetap jaga Belum, kesehatan. Jaga kesehatan, jangan keluar-keluar ya, di rumah saja. Siap Pak, di rumah terus Pak. Ini Pak. Materinya nanti saya share, bisa dipelajari lagi. Segamut. Kemudian ini masih lanjut kuliah sama Bu Sukma ya, nanti kalian wajib datang. Oke, sebelum diakhiri kalian ada salah satu yang pimpin doa ya. Saya tunjuk salah satu Franciscus Dwi Hendra. Ayo Frans, pimpin doa Frans. Direk. Kristoforus. Ya, Kristoforus. Franciscus Dwi Hendra. Bicaranya dijaga, bicaranya dijaga. Ayo. Pimpin doa Franciscus Dwi Hendra. Baik Pak, Ya, mulai. marilah teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami dari awal sampai pada hari ini. Ya Tuhan, semoga Engkau bimbing kami dari awal sampai akhir. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas ya. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Selamat kerja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga. Tetap semangat Pak, jaga kesehatan. Ya. Oke, ya. Kristo sehat. Oke, saya keluar ya. Sehat selalu Pak D. Aku saya kuliah jam 10. Lanjut dulu. Oh, wah, Urut podo. deh. Dadi niki jadwal iki sweet ya. Kudune padha mati. Ini ora gitu. Ora. Rong kelas ya. Asline iso dadake siji ya wit diakhir minggu iki. Materine padha plek. Satu angkatan 2020 kan bagi rong kelas teori. Ini pelan-pelan ya, Pak. Jadi pejabat nih.